Ya, balik lagi bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Post di acara Bitak. Di Pos bicara apa saja. Hari ini kita kedatangan Bang Bandi Khairullah, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia, Paji Kalsel. Saya jelasin sedikit, mungkin kalau ada yang ketinggalan. Paji bakal ada event besar, Bang, ya. Minggu depan ya. Minggu depan. 22 sampai 25. Kejuaraan provinsi dan open rafting untuk umum, dan kemudian 2 bulan lagi mau ikut Porprov untuk yang pertama kali. Ya. Bang, masih ngelanjutin soal lombanya dulu deh. Oke. Kita masih penasaran lah. Ya. Kalau lombanya ini apa ya? Kalau untuk yang umum lah. Untuk yang umum tuh lombanya gimana sih? Oke. Itu speed kah atau apa? Ya. Laju-lajuan lah mun bahasa orang sini ya, kan. Cepet-cepet itu lah. Ya. Jadi kalau untuk open rafting Banua, yang kelas umum yang diikuti oleh beberapa komponen tadi, mahasiswa, damkar, klub dengan komponen lainnya, itu kita ada 2 disiplin lomba nomor yang akan dipermainkan, tetapi kategorinya mix. Ya, mix ini artinya campuran, putra 2, putri 2, cadangan 1. Nah, jadi, itu harus gitu ya? Iya. Itu setiap tim pokoknya 2 cowok, 2 cewek. Itu yang open ya. Cadangan 1. Itu regulasi kompetisinya emang begitu. Nah, itu ada 2 disiplin nomor yang akan dimainkan, yaitu adalah sprint, mengambil waktu tercepat, dengan head to head. Head to head ini 2, 1-1. Oh ya. Nah, itu. Jadi nanti dimainkan dulu sprint, mengambil waktu tercepat. Waktu tercepat nanti yang tercepat ranking 1 akan berhadapan dengan yang waktu yang kurang baik di ranking 4 misalnya. Oh, ini grup gitu kan? Grup, seperti skema. Gitu. Ya. Jadi hanya 2 nomor yang akan dipermainkan, sprint dengan head to head. Oke. Nah, ini ramai karena ini sebagai informasi, ini adalah lomba pertama kali. Dan umum boleh ikut. Nah, itu ramai nih. Kemudian Om, masuk ke Jurpop. Ya. Diikuti tadi berapa dari 6 pencap. Kenapa baru 6, Om? Oh ya. Jadi saat ini makanya ini salah satu ajang untuk penumbuhan pengurus kabupaten kota juga ya ke depannya. Kita selama 1 periode ini itu sudah ada tumbuh 6 pengurus kabupaten kota, yaitu dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin. Ya. Jadi ada 6 pengurus kabupaten kota yang telah berdiri di Kalimantan Selatan. Jadi itu mengirimkan dengan total, tadi saya bicara dengan Ketua Umum Pelaksana, sudah hampir 21 tim dari 6 pencap itu. Ini mereka nanti akan seleksi ya untuk. Nah, ini merupakan langkah awal dalam dia bisa mengikuti prasyarat untuk mengikuti Porprov. Nah, Om, ya. Porprov nanti adalah yang pertama kali. Pertama juga. Kok bisa akhirnya? Sebelumnya apa kendalanya gitu? Kita juga mungkin ini merupakan yang perdana, dan kemungkinan ini merupakan cabang olahraga yang mempunyai potensi perebutan medali yang lumayan banyak ya. Jadi nanti kemungkinan ada 12 sampai 16 medali yang diperebutkan. Artinya ini merupakan satu peluang besar kan, dengan perebutan medali tersebut. Dan ini emang event perdana yang dikatakan Mas tadi, ini untuk meningkatkan, salah satu juga kedepannya Federasi Arung Jeram ini kan ada 4 pilar, Mas. Pertama adalah prestasi, yang kedua wisata, yang ketiga adalah konservasi, dan yang keempat ini adalah pilar kebencanaan.
Jadi nggak sekedar ini ya, ya bukan sekedar olahraga. Nah nanti karena di Hulu Sungai Selatan itu kan wisata airnya udah Sip gitu udah kan. rame, dengan bambu raftingnya, apalagi nanti dicombine dengan arung jeram kan. Dan hari ini juga di sana ada operator. Sudah Ada operator. Kalau mau main tuh bisa ya. Ada ya. Jadi kan ini mungkin kedepannya dengan adanya ajang Pekan Olahraga Provinsi ini bisa menimbulkan atau meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Artinya olahraga ini sejalan dengan ya kan kita tahu lah sekarang pariwisata ini kayaknya diangkat, di up banget lah sama. Itulah mungkin pertimbangannya ya, menurut saya. Om, langsung aja deh nih. Ini ada yang nanya nih. Nanti kita potong dulu. Dari teman-teman yang nonton Om, sudah ada pertanyaan terkait jadi atlet Om dari Pak Puyu 9. Oh ya. Tahu nama aslinya apa bukan ya? Pak Puyu Pas Banyu. Nah, kalau mau memulai ikut arung jeram, apa saja yang harus saya siapkan? Kemudian yang nomor 2 dari Daki Kwekna sama orang Banyu juga nanya. Oh ya. Daki ini bebek. Daki Kwek. Ya. Kalau mau ikutan berapa budgetnya ya Pak? Hehehe. Nah, Pak Puyo dulu sama nih pertanyaannya nyambung nggak? Ya. Kalau mau mulai ikut arung jeram, apa saja yang harus disiapkan? Kalau ingin memulai dalam berolahraga arung jeram ini, karena olahraga arung jeram ini kan merupakan olahraga outdoor ya, yang memerlukan atau tingkat adrenalin tinggi ya. Yang pertama adalah berenang, wajib. Yang kedua mental, ya kan? Kalau main di pet aman. Iya. Tetapi kalau main di jeram beneran, yang kita di hulu, gunungan itu pasti ada grade 2, grade 3. Oh, grade 3 udah lumayan. Jadi adalah mental, bisa berenang dengan menggunakan alat yang safety. Ya. Kalau nggak punya alat gimana Om? Ya, kalau nggak punya alat, ya kita nanti bisa berkoordinasi dengan pihak pengurus kabupaten kota, untuk bagaimana bisa menjalin komunikasi, mungkin bisa dipinjamin karena mahal kan ya. Ya lumayan, nggak murah lah alat. Ya ada helm kan. Saya langsung aja menjawab yang kedua, mungkin tadi ya tuh peralatannya itu kan budgetnya berapa tuh? Kalau perahu aja lumayan, ada 25 sampai 30, ada harga sampai 18, dari 18 sampai 25 itu ada. Nah, dayung juga beragam, dari yang 300, 500, 1 juta sampai 7 juta. Ya kan? Helm juga ada yang standar. Dari tingkat harga 75 sampai 350 sampai 600 sampai bahkan jutaan. Tergantung, mau lab jaket yang standar juga ada, pelampung ya. Dari harga yang 250 sampai dengan harga setengah juta lebih itu ada. Tapi kalau kawan-kawan belum punya itu, marilah bergabung, datang ke pengurus kabupaten di mana kota. tuh? Di Banjarmasin ada pengurus kabupaten kotanya. Datang aja bergabung, nonton. Latihan kadang di mana sih mereka nih teman-teman? Di Siring Martapura. Siring Martapura. Ya, di kalau Banjarmasin ya. Itu ada. Kabupaten Banjar di irigasi. Di HSS ada di Loksado. Di Barabe ada di Nateh. Teping Nateh. Ya. Jadi jangan takut Om ya. Kalau mau memang niat dan merasa pengen tahu, silakan datang ke sekretariat atau tempat latihan lah. Ya, atau nanti datang ya Om ya. Pas nonton di irigasi sambil tanya-tanya kalau mau jadi atlet nih ya. Kalau boleh. Masih terbuka nih Om ya. Peluang terbuka. Atlet kita nih gimana sih potensi atlet di Kalsel ini? Kalau soal arung jeram kancah nasional ya. Jadi kita pernah di tahun 2017 kita alhamdulillah di daerah Pekalen Jawa Timur pernah mendapatkan 2 medali perunggu. Tapi seiring waktu atletnya sudah tua-tua, udah mulai berkeluarga, degradasi. Nah sekarang hari ini maka kita regenerasi nih ya. Degradasi SDM, regenerasi, lalu kita percepatan ini. Nah, saya rasa
dengan ada pembinaan di kabupaten kota yang baik, Pemprov juga dengan didukung oleh pemerintah yang pengambil kebijakan, insya Allah kita mampu bersaing bahkan di tingkat nasional. Lagi setelah Porprov November nanti, kita adakan seleksi untuk mengirim ke Jurnas Desember. Oh, ada kejuaraan nasional. Ya, di Jawa Timur. Jurnas tuh. Di Jadi Jawa Timur. rangkaian kita ini banyak Om, sangat Wah, padat. sibuk nih ya. Padat. Jadi ke Jurpop 1 minggu ke depan, 2 bulan ke depan itu di depan mata kita. Porprov Bulan Desembernya. 1 bulan ke depan, mungkin awal maupun pertengahan itu ke Jurnas. Setelah ke Jurnas, Prapon tahun depannya. Jadi perlu masih cari terus ada si potensi yang atlet. ini ya. Oke. Nah, nanti kalau Porprov itu di mana Om lokasi anunya? Oh ya. Jadi untuk cabang olahraga arung jeram yang akan dipermainkan di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, yang tuan rumah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Itu awalnya di daerah Sungai Amandit di Hulu, ya kan? Saya belum ada hasil rakornis, tapi kita masih menetapkan di daerah Hulu, yaitu Sungai Amandit, aliran Sungai Amandit. Yang nyatanya itu di aliran Sungai Amandit, ya. Ya. Ormas tidak. Testimoni dong Om, yang berkecimpung di olahraga ini gimana sih serunya? Oh ya. Ramenya main arung jeram ini apa sih? Dari sampean aja deh yang sebagai pelaku senior. Enggak juga, sama aja. Sebenarnya semua orang bisa mendayung. Sensasinya adalah apabila kita sudah melewati dari titik start sampai ke titik finish atau titik point, titik kumpul, itu tantangannya luar biasa. Yang namanya jantung, adrenalin tinggi kan, bila terlewati dengan jeram yang sudah terlewati, teriak. Nah, suara teriakan ini meningkatkan daya imun kita juga sebenarnya kan. Jadi sensasinya nggak bisa dibayangkan ya. Kalau saya setelah melewati jeram 1 gemetar, tapi terlewati teriak. Kalau di Kalsel ini di mana sih yang nggak usah di luar ya? Ya, di luar kan banyak. ya. Di Kalsel yang paling sip modelnya itu yang kayak ekstrimnya dapet, funnya dapet, itu gimana sih? Kalau saat ini yang saya pernah kunjungi dan kawan-kawan lakukan survei itu, kita ini masih di bawah paling banter grade 2 Om. Paling tinggi itu Grade 2. Satu, gitu. ya 1, 1,5, dan TMA 2. Kalau TMA tinggi muka air itu maksimal grade 2. Nah, apabila tapi untuk orang awam itu cukup sangar. Ya, seperti di Nateh, apabila TMA udah naik atau hujan berapa jam yang turun di hulu, kita main, itu lumayan. Ya, grade 1,5 lah. Ya. Kandangan juga Sungai Amandit. Tapi hati-hati, apabila tidak bisa membaca TMA, maka kita akan TMA tadi itu tinggi muka air. Ya. Awamnya itu apa tuh? Debit. Nah, Oke, ternyata kita disuruh break lagi. Teman-teman jangan kemana-mana, kita masih bersama teman-teman dari Federasi Arung Jeram Kalsel yang diwakili Bang Bandi sebagai Ketua Faji Kalsel. Sekali lagi kalau mau tanya-tanya silahkan komen ke YouTube atau Facebook atau Instagram, nanti kita tanyakan ke beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Bitalk, di Pos Bicara Apa Saja. Ya.